Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban LKM 3 dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Madi Pipiarianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada LKM 4 ini terdapat 15 soal yang diberikan, yang mana pada soal pertama yaitu jelaskan komponen apa saja yang terkandung dalam tes Bayer, tes Bromin, dan tes Fehling. Komponen pada tes Bayer yaitu zat cair yang berupa air atau alkohol ataupun yang lainnya yang ditambahkan ke dalam larutan Bayer yaitu berupa larutan KMNO4 alkalis. Nah, dalam tes ini terjadi reaksi reduksi oksidasi. Selanjutnya komponen tes Bromin yaitu larutan CCl4 dan larutan Br2 5%. Sementara komponen tes Fehling yaitu larutan Fehling A dan Fehling B. Soal nomor 2, apa fungsi tes berikut ini? Tes tolen, tes feriklorida, dan tes asetilklorida. Tes tolen ini berfungsi untuk mendeteksi gugus aldehida, yang mana ditandai dengan terbentuknya cermin perak pada dinding tabung. Selanjutnya, tes feriklorida berfungsi untuk mendeteksi gugus fenolat, yang mana ditandai dengan perubahan warna larutan menjadi biru, hijau, ungu, ataupun merah anggur. Untuk tes asetilklorida berfungsi mendeteksi gugus hidroksil senyawa alkohol, yang mana ditandai dengan terbentuknya asap putih. Selanjutnya, soal nomor 3, sebutkan cara kerja dan fungsi dari tes asap. Fungsi tes asap ini adalah untuk mendeteksi gugus alifatis atau aromatis yang ada dalam suatu senyawa organik. Nah, cara kerja tes asap yaitu taruh sedikit senyawa pada spatula, lalu panaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Terbentuknya asap menunjukkan adanya senyawa aromatik. Selanjutnya, soal yang keempat, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi untuk sampel bila tes feriklorida itu positif. Reaksi yang terjadi yaitu FeCl3 direaksikan dengan C6H5OH menghasilkan FeO dan HCl. Reaksi uji feriklorida adalah reaksi substitusi antara sampel dengan reagen feriklorida di mana H+ dalam fenol digantikan dengan Fe3+ dengan reagen feriklorida, sedangkan H+ yang lepas berikatan dengan Cl- membentuk HCl. Fe3+ akan berikatan dengan cincin benzen membentuk FeO yang dapat mengubah warna dari kuning transparan menjadi ungu, yang menandakan hasil uji positif. Fenol memiliki substituen OH sehingga perubahan warna yang terjadi adalah ungu. FeCl3 akan bereaksi jika terdapat gugus aromatik yang akan menghasilkan warna ungu, sehingga uji feriklorida ini hanya ditemukan pada senyawa fenol dan tidak ada pada senyawa alkohol. Selanjutnya, soal nomor 5, apa fungsi tes iodoform? Sebutkan ciri-ciri bahwa tes itu positif terhadap sampel senyawa organik. Nah, fungsi tes iodoform ini adalah untuk mendeteksi gugus keton yang terkandung dalam senyawa organik. Ciri bahwa suatu senyawa organik positif mengandung adanya keton dengan menggunakan tes iodoform adalah hilangnya warna coklat dan terbentuknya endapan iodoform yang berwarna kuning. Selanjutnya nomor 6, sebutkan tujuan praktikum reaksi substitusi. Tujuan dari praktikum reaksi substitusi ini adalah untuk membuktikan reaksi substitusi nukleofilik pada pembentukan T-butil klorida. Selanjutnya nomor 7, beri satu contoh reaksi substitusi nukleofilik. Nah, contoh reaksi substitusi nukleofilik adalah hidrolisis alkil bromida. RBR pada kondisi basah yang mana nukleofilnya adalah OH- dan gugus perginya adalah Br-. Reaksinya yaitu RBR direaksikan dengan OH- menghasilkan ROH dan Br-. Selanjutnya, soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan substitusi nukleofilik bimolekuler?
SN2 dan berikan contoh dengan menggambarkan mekanisme reaksi yang terjadi. Pada reaksi SN2, proses lepasnya gugus pergi terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofil dengan substrat. Reaksi diawali dengan serangan nukleofil pada substrat yang masih mengikat gugus perginya. Contohnya itu adalah reaksi klorometana dengan ion hidroksida. Nah, pada reaksi SN2, pemutusan dan pembentukan ikatan baru terjadi secara bersamaan. Ion hidroksida sebagai nukleofil menyerang karbon yang bermuatan parsial positif pada substrat, yaitu karbon yang mengikat atom klor pada molekul klorometana. Serangan nukleofil terjadi dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi atau atom klor. Saat reaksi berlangsung, ikatan antara nukleofil dan atom karbon semakin kuat, sedangkan ikatan antara atom karbon dengan klor atau gugus pergi melemah. Dalam keadaan transisi, ikatan antara oksigen dan karbon sebagian terbentuk, sedangkan ikatan antara karbon dan klorin sebagian terputus. Segera setelah ikatan antara oksigen dan karbon terbentuk, ikatan karbon dengan klor putus dan atom klor lepas sebagai ion klorida. Reaksi itu berlangsung dalam satu tahapan reaksi tanpa pembentukan zat atau intermediate dengan keadaan transisi seperti gambar pada slide. Yang mana ion hidroksida dengan klorometana menghasilkan keadaan transisi juga metanol. Selanjutnya, soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1? Beri contoh dan mekanisme yang terjadi. Pada reaksi SN1, reaksi dimulai dengan lepasnya gugus pergi menghasilkan karbokation atau C+. Setelah terbentuk karbokation, barulah nukleofil menyerang dan terjadi proses pembentukan ikatan antara nukleofil dan substrat. Pada reaksi dengan mekanisme ini, kecepatan reaksi tidak bergantung pada konsentrasi nukleofilnya. Kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Misalnya, pada reaksi antara tersier butil klorida dan natrium hidroksida dalam campuran air dan aseton, tingkat pembentukan hasil reaksi berupa tersier butil alkohol hanya bergantung pada konsentrasi tersier butil klorida. Menambah konsentrasi tersier butil klorida menjadi 2 kali lipatnya akan mempercepat laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Namun, saat konsentrasi ion hidroksida yang dilipat gandakan, tidak dihasilkan efek yang cukup untuk menggandakan laju reaksi yang terjadi. Pada reaksi SN1, reaksi terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediate berupa karbokation atau C+. Seperti pada contoh, atom klor lepas dari molekul tersier butil klorida yang dibantu dengan adanya pelarut polar sehingga terbentuk ion klorin dan sebuah intermediate bermuatan positif yang disebut sebagai karbokation. Proses pembentukan karbokation ini sangat lambat sehingga menjadi penentu dalam melaju reaksi SN1. Molekul air yang memiliki PEB bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 berupa tersier butil alkohol. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dapat dilihat pada gambar pada slide, yang mana terdapat 3 tahapan reaksi seperti pada slide. Selanjutnya, soal nomor 10, tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 15 ml HCl pekat didinginkan dalam penanas es, lalu dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Apa tujuan langkah ini? Nah, tujuannya adalah agar HCl tetap berada dalam wujud cair sehingga HCl yang akan digunakan untuk mereaksikan tidak sedikit karena pada suhu kamar HCl pekat sangat mudah untuk menguap. Selanjutnya, nomor 11. Buatlah alur prosedur kerja praktikum ini. Prosedur kerja yang digunakan yaitu yang pertama, dinginkan sebanyak 15 ml HCl pekat dalam penanas es, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah 100 ml. Selanjutnya, tambahkan sebanyak 5 liter tersier butil alkohol, tetes demi tetes sambil dikocok dengan baik. Buka tutup corong pisah sebelum menambahkan kembali tersier butil alkohol.
Kemudian, lanjutkan pengocokan kurang lebih 20 menit lagi setelah semua alkohol habis ditambahkan. Biarkan campuran sampai terlihat jelas adanya dua lapisan terpisah. Pisahkan lapisan bawah sebagai HCl. Selanjutnya, cuci lapisan atas dengan 5 ml air dan kemudian 10 ml larutan natrium bikarbonat. Kemudian, keringkan produk dengan zat anhidrat, kemudian didistilasi. Setelah itu, kumpulkan distilasi atau distilat antara suhu 49-52 derajat Celcius sebagai tersier butil klorida dan memiliki ND sama dengan 1,386. Selanjutnya, soal nomor 12, sebutkan reaktan yang digunakan dalam reaksi substitusi ini. Nah, reaktan yang digunakan dalam reaksi substitusi ini adalah HCl pekat dan tersier butanol. Selanjutnya, soal nomor 13, sebutkan apa manfaat reaksi substitusi dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi substitusi digunakan dalam pembuatan senyawa diklorometana. Apabila reaksi dilakukan pada senyawa etana, maka reaksi akan menghasilkan dikloroetana. Diklorometana ini digunakan untuk pengelupasan cat, sedangkan triklorometana untuk dry clean. Selanjutnya nomor 14, bagaimanakah menguji senyawa 4-bromobenzena? Senyawa 4-bromonitrobenzena dapat diketahui dengan melakukan uji titik leleh yang mana senyawa ini akan meleleh pada sekitar suhu 125-127 derajat Celcius. Selanjutnya, soal nomor 15, apa kebaruan yang ditonjolkan dari penelitian di jurnal yang diberikan oleh Wang, Yang, dan Fu? Kebaruannya yang ditonjolkan yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada heterolitik pembelahan ikatan CX dengan keberhasilan yang terbatas. Untuk pembelahan hemolitik ikatan CX, ada satu contoh katalitik melalui katalisis asam Lewis dan satu contoh melalui katalisis logam transisi. Nah, penelitian di jurnal ini memiliki kebaruan yaitu pada katalitik alkenilasi enantiokonvergen dari elektrofil halokarbonil tersier melalui pembelahan homolitik dari ikatan CX. Pendekatan ini menawarkan keuntungan yaitu efektif untuk berbagai tersier siklik dan asiklik elektrofil, kondisi ringan dengan kompatibilitas kelompok fungsional yang baik dan jumlah turnover biasanya sebanding dengan 40-160 hingga 1600. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai LKM 4 dari mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata pada saat mempresentasikannya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Padam Santi. Om Santi 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 Om.